warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya di siang ini kamu orang masih semangat, tolong anak-anak semangat ya, tetap semangat. Ya, Bu. Siang hari panas ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, Ibu harap ketua kelas agar kita memulai materi kita ini dengan iring doa. Ketua kelas silakan agar pembelajaran kita ini dirahmati oleh Allah. Oke, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu cek kebersihan dulu. Kalau ada kertas atau apa, tolong diangkat anak-anak. Ya, Bu. Silakan. Lihat Manda, tolong dicek Manda. Ini salah satu cara dari bentuk kebersihan, disiplin. Ya, Bu. Oke, Ibu absen ya. Ya, Bu. Almi Safitri, Hadir Bu. Vika, Hadir Bu. Eva, Hadir Bu. Sahrul, Hadir, Bu. Yasin, Alfa. Alfa, tanpa keterangan diri, Alfa, Amanda Saputri, Hadir Bu. Vicky Afriani. Hadir Bu. Oke. Kita akan mulai dah pembelajaran. Masih ingat pembelajaran pertemuan kemarin tentang Masih apa? ingat, Bu? Tentang apa anak-anak? Prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Ya, sekarang itu sekali prototipe, kemasan, produk barang atau jasa. Aku mau tanya apa itu pengertiannya kemasan. Kau kan tahu pengertiannya kemasan? Saya, Ibu. Apa pengertian kemasan satu? Pengertian kemasan merupakan bungkus produk dengan desain kreatif yang bertujuan untuk menyampaikan deskripsi informasi. Kemasan juga memiliki tujuan utama sebagai pelindung agar fisik produk tetap utuh. Betul sekali, Sahrul. Kalau logo? Apa logo? Siapa yang Saya, tahu? Bu. Eva. Pengertian dari logo, Eva. Arti dari logo merupakan wujud identitas visual suatu entitas yang akan memiliki kriteria tertentu. Dalam hal ini akan memiliki bentuk, filosofi, dan warna. Betul sekali. Pertemuan kali ini kita akan membahas soal membuat desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Tujuan mempelajari materi ini, kalian anak-anak diharapkan bisa membuat label dan logo dari kemasan. Kita ini kan kayak pertemuan kemarin, kita itu sudah bagi kelompok ya secara homogen. Kelompok satu akan membuat label bakso ikan Tenggiri. Kalau kelompok dua bakso label atau logo bakso ikan cakalang. Manfaat mempelajari ini otomatis semua orang akan bisa mendesain. Selama ini kan kita sudah pernah praktek bikin abon, terus bikin apa lagi anak-anak? Bakso. Mangkok ebi. Iya betul sekali. Nanti kalau dikemas, kamu orang bisa tahu bagaimana cara membuat label dan logo, terus apa-apa yang harus diisi dalam label tersebut. Ibu akan tampilkan slide tapi sebelum itu Ibu bagikan dulu LKPD untuk kelompok 1 dan 2. Coba Sahrul bagikan kelompok 1 untuk bakso ikan tenggiri dan kelompok 2 untuk bakso ikan cakalang. Anak-anak perhatikan di
kemasan bakso. Jadi nanti sebentar tugas kalian mendesain label dan logo. Contohnya seperti itu. Nih, Ya, yang Bu. itu ada mega bakso, ada bakso kuah, ada Ada so chicken, ada so nice. Pokoknya sebentar keluarkan imajinasi kalian untuk mendesain. Terus apa-apa yang harus hal-hal apa yang harus ada dalam label. Contohnya pertama Nama itu produk. harus ada nama produk. Berat bersih, Betul sekali. Apa lagi? komposisi, Komposisi. Terus Eh, tentang tanggal tanggal expired, saya atau tanggal ekstra, kode produksi sama keterangan kandungan gizi. Ya, betul sekali. Terus itu kan bahasan logo. ya Bu. Nah, sekarang kemasannya. Jadi kamu tuh punya 2 tugas ya, mendesain logo dan label sama Memilih memilih kemasan. desain. Kamu orang bisa lihat di LKPD, terus lihat di modul yang telah dibagikan. Sebentar, setiap kelompok harus punya 1 perwakilan untuk mempresentasikan. Ya Bu. Mengerti? Mengerti. Jangan di Canva, jadi orang harus memang. Kalau ada yang tidak dimengerti bertanya ya, Nana. Ya Bu. Diskusi bersama temannya. Sudah tahu kan semua tentang aplikasi Canva, sudah paham kan tentang yang dijelaskan. Pertama-tama itu download aplikasi Canva, terus pilih template untuk label. Jangan pilih yang video. Ya Bu. Ya. Oke, anak-anak kelompok 1 dan kelompok 2 sudah berlalu waktu yang kita tentukan, sudah 30 menit berlalu. Jadi sekarang mulai presentasinya. Kelompok 1 silakan. Saya, Bu. Jadi dasarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desain sakro. Ini ya. Oke. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil diskusi kami dan hasil desain yang telah kami buat dari kelompok 1. Dan ada beberapa hal yang harus ada dalam suatu desainer atau suatu label. Yang pertama yaitu adalah nama pangan olahan, berat bersih, daftar bahan yang digunakan, nomor pendaftaran pangan, keterangan kadaluarsa, kode produksi, keterangan kandungan gizi, dan logo halal. Di sini kami telah menambahkan nama pangan yaitu bakso ikan tenggiri. Terus ada berat bersih yaitu 1 kg. Terus masa expire-nya di sini kita tidak menuliskan langsung masa expire karena kami berpikir bahwa setiap kita hanya 1 kali cetak label. Jadi di sini kita bisa tulis dengan tulisan tangan atau spidol. Terus di sini kita ada komposisinya di halaman berikut. Di sini kami memberikan keterangan komposisi dan kode produksi dan keterangan kandungan gizi. Itulah hasil dari desain yang kami buat dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya atau ingin menyangga dari desain kami.
Silakan waktu dan tempat kami persilahkan. Ini barusan desain nih. Kalau kan setiap kelompok punya dua, desain dan kemasan. Kemasan. Kelompok satu kemasannya bagaimana? Kami menggunakan kemasan plastik. Kenapa kami menggunakan kemasan plastik? Salah satunya adalah karena kefleksibelannya. Karena kita produknya adalah bakso, jadi baiknya kita menggunakan kemasan plastik karena fleksibel, terus ringan dan mudah digunakan. Dan yang paling penting, kenapa kami menggunakan kemasan plastik? Karena harganya terjangkau. Kelompok dua bagaimana? Tidak ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Oh, Nah, kelompok halal. Boleh dikasih ke Mas sekolah. Aduh, sorry. Ini desain ya. Di desain kami ini, kami tidak memberikan atau tidak menempelkan logo halal karena ada beberapa penyebab. Penyebab pertama adalah karena ini adalah desain atau contoh yang dimana kalau kita membuat contoh itu harus sesuai dengan prosedurnya. Prosedurnya itu harus ada logo halal. Tapi logo halalnya kita tidak tempelkan di bagian sudut atas karena di aplikasi Canva yang kami gunakan itu tidak dapat mendukung logo halal. Mungkin waktu yang kita gunakan untuk pembelajaran ini Agak sedikit minim, jadi ya, kita butuh waktu untuk mencari di Google, terus dihilangkan backgroundnya, lalu ditempel kembali ke Canva. Oh, oke. Beri aplaus untuk kelompok satu. Terima kasih. Oke, sekarang kelompok dua. Bisa dipresentasi kelompok dua? Oke, siapa yang mau wakili kelompok dua presentasi? Cici, silakan Cici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Aftariani dan teman-teman saya Amanda dan Vika. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang desain gambar produk bakso ikan cakalang. Hal-hal yang harus tercantum pada label produk makanan kami yaitu nama pangan, nama olahan, berat bersih, daftar bahan yang digunakan, nomor pendaftaran pangan, keterangan kadaluarsa, kode produksi, logo halal, dan keterangan kandungan gizi. Bisa Anda lihat kemasan yang nama produk kami yaitu bakso cakalang dan sudah tertera di sini kode produksi, berat bersih, komposisi dan tanggal kadaluarsa serta kode scan. Kalau kemasan yang dipilih apa? Kemasan kaku. Kemasan plastik. Iya, kemasan plastik yang kaku. Yang kaku. Kelompok satu ada pertanyaan? Saya Bu. Taruh silakan. Kemasan plastik ya bersifat kaku. Kaku. Kenapa Anda memilihkan yang bersifat kaku? Kami memilih kemasan kaku karena tahan lama, dapat didaur ulang, dan beragam bahannya, dan juga produk yang akan kami desain juga produk cepat saji. Jadi harus kemasannya harus tahan lama. Ini saya mau bertanya. Tadi kan ibu lihat di kelompok satu itu desainnya itu dia berpisah kayak ini. Ini tuh depan, kelompok satu depannya, ini belakangnya. Terus kalau kelompok dua kenapa digabung gitu? Karena ibu kan ini labelnya kita tinggal digunting-gunting. Oh, Digunting. Ditempel depan dan belakang, ini yang di depan, yang di belakang. Supaya satu kali tampilan di slide Ada yang lain pertanyaannya, anak-anak? Saya bukan pertanyaan Bu, tapi Saran. Oh iya, saran. Saran. Ini sekarang 2022, di mana kalau masalah desain itu, kalau desain seperti ini sudah kuno banget. Maksudnya kayak tidak menarik sekali Bu Guru. Oh, Kan sedangkan alasannya kenapa tidak menarik desain kan Pak di Bu, kan kemasan atau label kan dibuat tujuan utama yaitu sebagai daya tarik konsumen. Sedangkan kalau kita perhatikan dari segi desainer, warna dan bentuknya itu kayak
Belum banget. Jadi kan, ya nggak tertarik sama sekali. Baru terlalu monoton. Ya terlalu monoton, persegi, terus apa ya, elemennya cuma ikan, terus dikasih sedikit pinggiran background. Itu menurut saya kalau bisa cara mendesainnya itu harus lebih kekinian, menggunakan elemen-elemen yang terbaik gitu. Terus saya memberi saran lagi untuk kode barcode-nya itu. Kode barcode sebenarnya itu tidak diberikan angka seperti itu, melainkan hanya kode saja. Nanti tertera apabila kita sudah punya apa ya, semacam sertifikat itu, baru ada bisa keluar nomornya. Jadi kalau kita pakai yang garis-garis ini nanti diatur sama komputer, nanti bisa tahu harganya berapa, tapi tidak pakai nomor. Gitu. Tapi kalau kamu tadi tidak ada barcode-nya. Kita tidak pakai barcode karena kita masih skala rumah industri gitu. Oh. Kalau ini berarti sudah masuk di hyper Indomaret. Keren. Ya begitu. Sudah? Oke, untuk kelompok 2 atau masih ada lagi? Cici, kenapa Cici? Ini udah. Dan satu lagi masalah komposisinya. Komposisinya terbuat dari tepung, apa? Terbuat dari daging cakalang dan pilihan. Oh, ibu kasih saran ah. Kalau sudah ada komposisi, jangan kayak ada lagi terbuat Dari dari. bumbu pilihan itu tidak Kata terbuat dari itu Iya. sama dengan komposisi. komposisi lagi, berarti di dalam komposisi ada Ada komposisi komposisi lagi. lagi. Jadi dia tidak ada tulisan terbuat dari. Jadi kalau komposisi 1 daging ikan, sekalang, 2 bumbu pilihan, 3 apa begitu. Nggak usah nih komposisi terbuat dari 2 kata yang diulang. Dalam artian ada forum di dalam forum. Iya, salah. Semangat. Start. Oh, kelompok 2 masih ada pertanyaan untuk kelompok 2? Masih ada, Bu. Apa? Tolong kemasannya. Kemasannya tadi kan itu berat bersihnya sekitar 1 kilogram, ya kan? 1 kilogram. Biasanya itu dalam 1 kilogram itu dikenakan harganya berapa itu? Satu produknya. Harganya kita taksir dari harga berapa ke berapa? 12.000. Murah banget, Cici. Dan anu, Ibu kalau jual bakso 1 kemasan itu 20.000. Isi di dalamnya itu 25 sampai 28. Kamu berapa? karena bakso-bakso kecil. Bakso kecil 1 kilogram harganya 12.000. Kalau kita beli yang 1 kilogram. Promo. Hei, Cici. Promo? Cici. Ibu kasih saran saja, itu terlalu murah Cici. Paling minimal tuh harga bakso tuh 20.000 satu kemasan. Satu kemasan. Jujur ibu kalau bakso ibu tidak timbang sih, ibu pun berbiji. Jadi kalau kamu tuh kecil-kecil akan tetap terlalu murah kalau 12.000. Karena bakso sekitar 1 kilo. Iya, berarti kan sudah ditaruh 1 kilo. Nah, bakso ayam itu 1 kilo itu 25. Oke, Cici? Ada pertanyaan lain? Sarah? Untuk saya pertanyaannya sih sudah habis. Tapi saran terakhir saya buat Ibu Cici, buat kelompok 2 nih, supaya jika suatu saat nanti betul nih terjadi ada usahanya bakso cakalang, kira-kira dipikirkan kembali biaya produksinya dan hasilnya itu berapa, supaya kita tahu berapa untung dan berapa yang bisa kita dapatkan dari usaha bakso cakalang ini. Sekian, terima kasih. Oke. Gimana kelompok 2? Sudah mengerti? Iya. Oke. Beri aplaus untuk kelompok 2. Dipersilahkan. Dengan skala harga 25.000, perkiraan isi dari produk bakso ikan tenggiri ada berapa? Untuk 1 kilonya kita prediksi bisa ada sekitar 40 biji. 40 biji dengan ukuran yang sedang-sedang. Yang ukurannya 1 biji itu bisa naik sekitar 30 sampai 25 gram.
Jadi isinya bisa sekitar 40 biji. Jadi apabila kita jual ke supplier, kita jual ke konsumen atau konsumen itu mau menjual lagi, itu dia bisa mendapatkan untung. Karena sekarang harga per bijinya itu di kisaran Rp1.000. Jadi satu kemasannya itu ada 40 biji, jadi untungnya bisa sekitar berapa ya? 15.000 satu kemasan. Kalau ibu kebanyakan. Kalau Cici tadi Kekurangan. lebih kelompok satu kebanyakan. Paling tuh Anji 25 itu sudah paling banyak. 30 lah 30, tapi kalau sudah 40 itu sudah lewat 1 kilo sekarang. Kan ibu penjual bakso, jadi paling tidak ibu paham ya. Ukuran sedang itu dia sudah banyak. Oh, masih ada pertanyaan, silakan Manda. Dan kalau dipesan dalam skala banyak, apakah ada penurunan harga atau masih tetap pada harga asli? Kita ada yang namanya harga reseller dengan minimal ambil 10 pieces. Oh ya tahu, penjual dia. Kita sudah memikirkan sampai ke situnya loh, Mbak. Untuk penurunan harganya, untuk harga reseller kita kasih 23.000 per satu piece. Dengan minimal pengambil 10 piece. Mantap sama. Materinya kita kan sekarang itu kemasan dan label. Tapi kalau kamu orang sudah berbicara sampai ke untung rugi dan lain-lain, ibu harap mapel kita PKK ini sangat-sangat membantu kamu orang untuk bisa menjadi wirausaha. Terima kasih Bu. Semoga kedepannya bisa buat kamu orang lebih berpikir untuk berwirausaha. Toh? Oke, sekarang ibu refleksi ya, ibu tanya-tanya kembali. Kamu orang ini dari awal masuk itu sudah bahas tentang kemasan, logo, label. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ibu ingin melihat pemahaman kalian lagi, apa itu kemasan, apa itu logo, apa itu label. Coba ibu tanya untuk Reva, apa itu kemasan Reva? Coba kata ibu apa itu kemasan? Pengertian kemasan saya. Pengertian plastik kemasan merupakan pembungkus produk dengan desain kreatif yang bertujuan untuk menyampaikan deskripsi informasi. Kemasan memiliki tujuan utama sebagai pelindung agar visi produk tetap utuh. Kalau logo, siapa yang mau kasih ibu? Saya, Bu. Logo? Ya, silakan Sarul mau logo apa itu? Arti dari logo merupakan wujud identitas visual, suatu entitas yang akan memiliki kriteria tertentu. Dalam hal ini akan memiliki bentuk, filosofi, dan warna. Kemasan, tiket kemasan. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Bagus sekali. Ibu mau tanya sama kalian, mulai dari tadi kita belajar dari masuk sampai kamu orang mendesain kemasan dan logo. Ada tidak kesulitan-kesulitan yang kamu orang dapat pada saat pembuatan desain di Canva? Kalau ada, bisa disampaikan, kita bisa cari jalan keluar bersama. Ada kesulitan? Cici? Ada kesulitan yang dihadapi selama mendesain? Selama mendesain, kesulitan yang pertama itu kesulitan untuk menempel atau menterterakan logo halal pada desain kita kali ini, karena di Canva itu tidak mendukung adanya logo halal itu. Jadi salah satu caranya itu yang pertama kita harus ambil dari Google, kita download dari Google, terus kita harus edit lagi agar backgroundnya itu hilang, terus baru bisa diunggah di Canva lalu ditempel kembali. Dan itu sangat mau dibilang memakan sangat banyak waktu. Oh, jadi intinya itu 2 jam pelajaran tidak cukup ya untuk mendesain label. Oke, kalau Cici? Ya nih Bu, itu cara menentukannya Bu, susah juga caranya diatur bagaimana letak. Tata letaknya. Begitu intinya butuh waktu, butuh waktu. Kan hanya artinya nanti kalau di rumah bisa lebih belajar lagi, kan kamu sudah mendownload
sudah tersimpan di HP-nya kalian. Jadi di rumah bisa di belajar lagi. Reva apa dibikin Reva? Hah? Apa dibikin ah? Jam-jam mengantuk nih, jam-jam mengantuk. Jangan fokus bicaranya ibu, oke? Fokus sama ibunya. Reva kaget. Oke, ibu dari karena ini sudah dekat-dekat jam berakhir, jadi ibu simpulkan ya dari semua materi hari ini. Kesimpulan yang bisa ditarik adalah, bisa dilihat kesimpulan kalau kemasan bakso ikan baik tenggiri atau cakalang itu termasuk pada jenis kemasan tersier dan kuarter. Terus berdasarkan frekuensi pemakaiannya termasuk disposable. Atau disebutnya sekali pakai. Betul sekali. Yang ketiga, coba bacakan Reva, baca mengantuk kamu. Kemasan berfungsi sebagai proteksi produk dan berperan juga sebagai sarana promosi. Ya, betul sekali. Sarana promosi, ingatlah promosi. Artinya label yang kamu desain itu harus bikin tertarik konsumen. Ada tuh tadi yang dibilang sama Sarul, warnanya tuh harus ngejreng kali, gambarnya. Jangan yang apa? Harus yang kekinian. Kemasan kuarter gitu. Ya, tunggu dah, ibu selesaikan dulu ini. Terus yang keempat, label yang kamu orang buat itu sudah bagus kayak tadi. Semua harus tercantum nama olahan, berat bersih, komposisi, nomor pendaftaran, keterangan kadaluarsa, kode produksi, keterangan kandungan gizi, dan logo halal. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terus untuk pertemuan berikutnya, tugas yang ibu berikan adalah, kamu tadi bertanya tentang pengertian tersier dan kuarter. Tersier ada di kuarter jadi. Oh, kuarter berada. Tetap harus kamu kerjakan ya untuk tugas minggu depan, pengertian tersier dan kuarter sama. Karena minggu depan kita akan membuat bakso. Kemarin kan sudah tahu pengertiannya, terus labelnya, kemasan yang mau digunakan. Sekarang kita bikin produknya sesuai kelompok ya. Kelompok 1 itu bakso ikan sendiri dan kelompok 2 itu bakso ikan cakalang. Jadi tugasnya selain pengertian tersier dan kuarter, kamu harus tuliskan bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pembuatan bakso ikan tenggiri untuk kelompok 1 dan bakso ikan cakalang untuk kelompok 2. Terus ada lagi yang mau ditanyakan, Nana, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Sahrul? Atau saran untuk temannya? Ya sarannya yang lebih ketiga lagi kalau mau jual produk yang terlalu murah. Yang terlalu murah nih, satu kemasan berapa tadi? 12.000. Ibu ya Allah. Tidak untung lah rugi. Bukannya saya jadi miskin. Sedekah. Harus lebih diperhitungkan lagi. Kalau di kelompok 1 kebanyakan, kalau di kelompok 2 kemurahan. Jadi ibu bilang ya, ibu tuh karena ibu pernah jual bakso dan sampai sekarang masih jual bakso. Satu kemasan itu biasanya antara 20, 25 sampai 28 lah, ada 28. Satu kemasan itu harganya 20.000. Jadi kalau satu biji 1.000, masih ada untung untuk yang listeran yang mau jual kembali. Kan kalau 25 biji harga 20 itu 5.000. dia untung 5.000. Kemarin tuh kewirausahaan tuh belajar berwirausaha. Terus apa lagi anak-anak? Sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Tetap ingat tugas minggu depan
kita akan membuat produk. Oke, kalau gitu. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, kita tutup dulu dengan doa ya. Ketua kelas, pimpin doa. Karena ini jam terakhir, habis ini kamu akan pulang ke rumah. Jadi berdoa supaya pembelajaran kita kali ini tuh dirahmati, kamu juga pulang dalam keadaan sehat walafiat. Oke, ketua kelas, silakan. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita dapatkan oleh Ibu Hana menjadi ilmu bagi kita dan bermanfaat di suatu hari nanti. Dan kita berdoa semoga atas kita pulang semoga selamat, tidak ada yang kena musibah dan sebagainya. Doa dimulai. Doa selesai. Ketua kelas kumpul dulu LKPD-nya semua, kumpul sama ibu. Oke. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.